Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Masyarul muslimin, hamba Allah sidang salat Jumat yang berbahagia. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat serta salam tak perlu lupa pula kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya. Dan marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan cegah. Masyarul muslimin rahimakumullah, pada suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Darul Arqam ataupun disebut rumah tempat bermusyawarah. Sekelompok orang kafir Quraisy mengatakan bahwa Rasul adalah Al-Abtar. Bahwasanya yang disebut Al-Abtar adalah orang yang berputus asa, orang yang tidak punya harapan. Itu justice ataupun tuduhan daripada orang kafir Quraisy. Kenapa demikian? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya tidak mempunyai anak laki-laki yang dapat tumbuh besar meneruskan daripada riwayat ataupun perjuangan ataupun menjadi pewaris beliau. Dalam budaya Arab, orang yang tidak punya anak laki-laki maka dia termasuk orang yang terhina, orang yang rugi. Itu dalam budaya mereka. Maka baginda Rasul memiliki beberapa anak laki-laki tetapi tidak sampai tumbuh menjadi dewasa. Kenapa demikian? Allah lebih tahu dengan segalanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkanlah surat Al-Kautsar, surat terpendek di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan, ingin menjawab daripada tuduhan orang-orang kafir Quraisy. Apabila baginda Rasul mempunyai seorang anak laki-laki dan tumbuh menjadi besar, menjadi dewasa, dan apabila putra beliau tersebut tidak menjadi seorang nabi, maka jatuh martabat daripada kenabian Rasul. Karena nabi-nabi terdahulu banyak anak-anak daripada nabi terdahulu itu menjadi nabi. Sedangkan Rasulullah nabi yang paling mulia, pemimpin para nabi. Seandainya anaknya tidak menjadi nabi, maka ejekan cemoohan orang kafir itu akan lebih parah dan akan lebih membuat suatu kerusakan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila putra beliau tumbuh menjadi besar dan dewasa, menjadi nabi, sedangkan Rasul sendiri adalah khotamul anbiya, khotamun nabi, penutup para nabi, maka tentunya Allah sendiri yang mengingkari janjinya Muhammad sebagai penutup para nabi.
Oleh sebab itu Allah lebih tahu, maka Rasulullah tidak memiliki seorang putra yang dapat tumbuh menjadi remaja, apalagi menjadi dewasa. Ini adalah jawaban daripada Allah. Kemudian Allah menurunkan ayat Inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya kami a'toina, akan kami berikan engkau ya Muhammad al-kausar, telaga kausar. Di dalam bahasa al-kausar ataupun telaga ataupun bahasa kita kolam atau sumur atau berbentuk apa sajalah itu, tetapi pada intinya adalah di sana yang dimaksudkan adalah air. Jangankan nanti di akhirat, dalam kehidupan kita pun sangat-sangat membutuhkan air. Siapa orang hidup yang tidak butuh air? Apa kehidupan di dunia ini yang tidak membutuhkan air? Dari manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya membutuhkan air. Maka Al-Kausar adalah bersifat, intinya adalah akan aku berikan kepada untuk air kehidupan, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Karena air sumber kehidupan dunia dan akhirat, maka air juga menjadi sebagai alat bersuci. Tidak sempurna kita bersuci apabila itu tidak menggunakan air. Mungkin boleh jadi ada syarat bersuci tanpa menggunakan air, tetapi itu adalah ilat hukum yang paling rendah, ilat hukum yang paling rendah dan banyak syaratnya. Bisa bersih tapi belum tentu suci. Dia suci belum tentu bisa mensucikan. Tetapi air adalah alat kehidupan, sumber kehidupan kita. Maka barang siapa yang menghargai adanya air kehidupan, berarti dia menghargai kehidupannya. Menghargai kehidupan kita, maka itulah kenikmatan dalam hidup kita. Maka jika ingin mendapatkan nikmat hidup, hargai saja hidup kita. Toh ternyata kita sudah hidup. Jadi apapun yang terjadi, hargai saja kehidupan kita. Banyak pun permasalahan, hargai permasalahan itu sebagai kawan hidup kita. Maka permasalahan pun akan menjadi kenikmatan dalam hidup kita. Karena kita sudah menghargai kehidupan kita dengan cara menghargai air kehidupan kita. Apalagi di dalam tubuh kita terdapat beberapa air yang menyebabkan kita bertahan untuk hidup. Jadi Al-Kausar adalah telaga Kausar, intinya adalah akan memberikan sumber kehidupan, air kehidupan. Syaratnya fasolli li rabbika wanhar. Syaratnya fasolli, maka sholatlah kamu li rabbika, karena Tuhanmu. Jadi makna lam li itu karena Tuhan, bukan untuk Tuhan. Tuhan tidak makan sholat. Tuhan tidak perlu pahala kita. Tuhan tidak perlu sholat kita. Jadi karena apa? Karena perintah Tuhan. Kita menjalankan sholat itu karena diperintah. Bukan karena kita cari pahala. Karena kita ini diperintahkan untuk melaksanakan sholat, jalankan saja. Bukan karena kita cari pahala. Ya kalau ada pahalanya, maka kita dapat plusnya. Nah seandainya sholat itu nggak ada pahalanya, terus kita mengharap pahalanya,
Apa poinnya? Tapi seandainya sholat itu tidak ada pahalanya, tapi tetap kita jalankan, kan kita melaksanakan perintah Allah. Karena Allah, bukan karena pahala, bukan karena orang. Jadi jalankan fasholli li rabbika, karena Allah, karena perintahnya aja. Jadi diperintahkan 4 rakaat yang 4 rakaat aja, 3 rakaat 3 rakaat, 2 rakaat 2 rakaat. Jadi waktunya sholat ya sholat, belum waktunya jangan sholat. Jadi karena Tuhanlah fasholli li rabbik. Jadi kita nikmati kehidupan kita itu kita pahami. Sholat saya ini karena apa? Karena perintah Tuhan, selesai urusannya. Jadi kalau saya tidak melaksanakan sholat berarti saya melanggar perintah. Bukan karena saya harus dosa, enggak. Ini sholat karena takut dosa atau cari pahala. Kan kebanyakan di situ kita terjebaknya. Terus beramal pahalanya ini berapa? Kan terjebak di situ-situ aja. Fasholli li rabbik, sholatlah kamu karena Tuhan. Wanhar, dan alirkanlah darah. Di sini intinya adalah berkorban, alirkan darah. Tetapi kalau kita pahami bahasa umumnya berkorban itu berarti kan masih bersifat umum. Artinya kita mengorbankan apa? Kalau dalam bahasa umumnya boleh jadi kalau kita meninggalkan rumah, terus kita merantau jauh minggat umpamanya, tidak pulang-pulang, ini kan ada yang dikorbankan. Anak istri kita menjadi korban, itu juga kan dalam bahasa artian korban. Tapi maksudnya ya bukan itu. Artinya wanhar tadi, alirkanlah darah. Yang dibutuhkan adalah mengalirkan darah korban yang telah ditentukan model dan bentuknya korban. Kita sebenarnya sudah tahu modelnya apa, bentuknya apa, jenisnya apa. Dan dialirkan darahnya. Kalau tidak mengalir darahnya, belum wanhar namanya, masih sebatas berkorban, tapi belum wanhar. Yang dimaksud, yang diperintah adalah wanhar, alirkanlah darah korban. Jadi dalam kita kemarin-kemarin ini berkorban berbentuk binatang, baik lembu, sapi, kerbau dan lain-lain, itu mungkin ada yang disebut wanhar, ada yang disebut berkorban. Tapi itu semuanya sudah benar untuk kaidah-kaidah hukum syariatnya. Dan apa maksudnya diperintahkan untuk berkorban? Itu menurut cerita-cerita untuk tunggangan kita atau kendaraan kita di akhirat. Ya, kita cara memakainya jangan pakai pikiran kita. Kalaupun nanti saya korban kerbau atau kambing atau sapi, di akhirat akan diganti kambing, kerbau atau sapi. Ya tentu menurut saya ya saya nggak mau. Ya kalaupun diganti dengan kerbau, sapi ataupun lembu, mungkin sampai ke surganya itu kapan? Tentu lebih cepat orang yang berkorban dengan kuda. Tetapi di situ adalah pengertiannya. Kita laksanakan saja perintahnya, mau nanti diganti dengan apa ya terserah sama Tuhan. Yang penting kita mau dikasih kendaraan berbentuk apa saja terserah sama Tuhan. Yang nggak perlu kambing, sapi atau kerbau atau macam-macam. Itu secara kita berpikir kembali, lebih ke sana. Terserah sama Tuhan saja. Mau diganti dengan kendaraan seperti apa. Dan selanjutnya apa? Perintah Tuhan itu memang ada mewujudnya di dalam kehidupan kita. Tuhan tetap berbicara. Allah berbicara tentang gaib dan nyata. Yang gaib bisa dinyatakan, yang nyata bisa digaibkan. Tergantung masa situasinya. Ketika Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail, diganti dengan seekor domba.
Yang untuk mengganti Ismail itu adalah domba daripada Habil, putra Nabi Adam. Karena Habil itu berkorban dengan ikhlas, dengan binatang yang sempurna, yang cantik, yang bagus, dilaksanakan dengan baik, dengan percaya diri, dan karena Tuhan, maka domba daripada Habil itu dipelihara, tetap terpelihara di hadapan Allah. Kemudian diperintahkan kepada Jibril untuk mengganti daripada Ismail. Artinya itu gaib. Pada zaman itu gaib, tetapi ketika turun di dunia dia menjadi nyata. Kenapa masih berbentuk sempurna seperti dulu? Masih berbentuk sempurna, tidak ada kekurangan suatu apapun. Karena memang Habil waktu berkorban dia tidak mengambil sesuatu apapun dari korbannya. Maka diberikan lagi ke dunia, dinyatakan lagi oleh Allah tidak berkurang sesuatu apapun sampai di dunia. Dari dulu sampai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Ibrahim. Dan gaib bisa dinyatakan dan tidak kurang karena keikhlasannya, tidak mengharap apa-apa. Jangan berkorban, saya berkorban 1 ekor kambing, 1 ekor lembu, tapi saya minta 1 pahanya. Mungkin kalau dinyatakan saat ini diturunkan ke dunia, kalau diambil 1 pahanya oleh orang yang berkorban karena karena ada niat untuk mengambil tadi, mungkin hanya tinggal kaki 3. Mungkin diambil 1 lagi hanya tinggal kaki 2. Untungnya Tuhan sekarang, Allah sekarang itu tidak mau menyatakan, tidak mau menampakkan daripada yang sudah digaibkan. Tapi satu saat nanti ya bisa. Contohnya dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Ibrahim masih bisa dinyatakan seperti itu. Jadi wanhar, berkorban, penyembelihan itu adalah milik yang sempurna. Berkorban yang sempurna, niat yang sempurna, pelaksanaan yang sempurna. Itulah baru kita mengerti tentang kehidupan kita. Arti kehidupan kita adalah mau menerima, mau menyadari, mau melaksanakan dengan apa saja yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak terasa berat kehidupan kita. Mau dapat pahala, tidak dapat pahala, kalau perintah laksanakan. Mau dosa, enggak dosa, kalau larangan tinggalkan. Baru terasa ringan kita dalam melaksanakan, menjalani kehidupan dunia kita ini. Selanjutnya, inna syani'aka huwal abtar. Ditutup ayat ini, inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka, sesungguhnya manusia yang menghinamu, yang mengejekmu hai Muhammad, itulah al-abtar, manusia yang putus asa dari segala ketentuan Tuhannya. Artinya kenapa jadi manusia Quraisy, manusia kafir kok menghina-hina Rasul, kok menghina-hina orang lain yang tidak punya anak laki? Emang urusannya apa? Emangnya urusannya apa? Walaupun saya tidak punya anak laki-laki yang tumbuh besar begitu-begitu, walaupun Nabi tidak punya anak laki-laki, tidak punya generasi penerus, emangnya urusannya apa? Itulah namanya al-abtar. Penjelasannya untuk sekarang, emangnya kadang-kadang kita ini banyak mengejek orang, menghina orang, menjatuhkan orang, itu urusannya apa? Jadi itu mungkin al-abtar itu bukan hanya terjadi ketika itu, sekarang pun mungkin banyak al-abtar yang lain. Jadi yang kita perlu pahami bahwa janganlah kita ini menjadi orang yang al-abtar, selalu usik, sibuk mengurusi daripada kekurangan orang, sementara kita sendiri tidak bisa menjalani, merasakan kehidupan kita. Jadi yang paling penting adalah rasakanlah
kehidupan kita ini, nikmati kehidupan kita ini sesuai dengan ketentuan yang membuat hidup kita. Insya Allah kita bahagia dunia dan akhirat, terhindar daripada al-abtar. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul alamin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah innallaha ma'al muttaqin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li lana wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.